Amar Zoni bungkam, Aditya Zoni angkat bicara. Hubungan antara Amar Zoni dan mantan istrinya, Iris Bella, kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena nostalgia masa lalu, tapi karena pernyataan tegas dari sang adik, Aditya Zoni, yang mengungkap bahwa Iris sudah tidak pernah menanyakan kabar pribadi Amar sejak kasus hukum terbaru mencuat. Amar Zoni diketahui tengah menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran zat terlarang di dalam rutan. Dalam wawancara dengan awak media di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Aditya menegaskan bahwa mantan kakak iparnya itu tidak lagi berkomunikasi tentang hal-hal pribadi, termasuk soal kondisi Amar saat ini. Pernyataan ini sontak memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ini bentuk sikap dingin atau justru sebuah keputusan yang dilandasi rasa hormat terhadap kehidupan baru Iris yang kini telah menikah lagi dengan Halbi Sabri? Menjaga jarak demi menghormati pernikahan baru. Aditya Zoni tak tinggal diam saat ditanya apakah Iris Bella pernah sekadar bertanya kabar sang mantan suami. Dengan raut serius, Aditya menyampaikan bahwa tidak ada komunikasi soal itu dan hal tersebut dinilai wajar. Maksudnya, jangan dipelintir, kita juga menghargainya. Kak Ibel pun sudah memiliki suami, ucapnya. Jawaban ini mempertegas sikap keluarga Zoni yang memilih menjaga batas komunikasi sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah tangga baru Iris. Tidak ada nada sinis dalam pernyataan Aditya, namun terlihat jelas bahwa batasan itu tidak bisa dilintasi. Di satu sisi, hal ini memperlihatkan sikap dewasa dari kedua belah pihak. Namun, di sisi lain, publik bertanya-tanya, apakah sikap saling menghargai ini menyembunyikan luka lama yang belum sembuh sepenuhnya? Komunikasi terbatas hanya untuk anak. Meski tak ada kabar soal Amar, bukan berarti komunikasi antara Iris dan keluarga Zoni benar-benar terputus. Aditya menegaskan bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan Iris, tetapi sangat terbatas. Topik pembicaraan hanya seputar dua anak Amar dan Iris, yaitu Air Rumi dan Amala. Saya komunikasi sama Kak Ibel juga sebatas Air dan Amala. Itu aja, katanya. Tak lebih, tak kurang. Ini menunjukkan bahwa kedua pihak sepakat menjaga stabilitas emosional anak-anak di tengah pusaran masalah yang melibatkan orang tua mereka. Namun, keputusan membatasi komunikasi hanya untuk urusan anak-anak juga mengisyaratkan bahwa relasi personal telah benar-benar diputuskan. Tidak ada niat untuk membangun kembali kehangatan, hanya profesionalisme sebagai orang tua. Amar Zoni rindu anak, tapi terpisah jeruji. Sementara itu, dari balik jeruji besi di Nusa Kambangan, kerinduan Amar Zoni terhadap anak-anaknya semakin tak terbendung. Dalam sebuah kesempatan, Aditya mengungkap bahwa kakaknya itu sering meminta untuk dikirimkan video terbaru anak-anaknya melalui kuasa hukum. Hal ini juga terlihat saat sidang terakhir, di mana Amar sempat mengutarakan keinginannya untuk melihat buah hatinya. Momen itu memperlihatkan sisi manusiawi dari Amar yang kini berada dalam situasi sulit. Ia tidak berbicara soal kasusnya, melainkan tentang keinginan sederhana, melihat tumbuh kembang anak yang tak bisa ia jangkau secara langsung. Namun, akses tersebut tak semudah membalik telapak tangan. Ada batasan emosional dan hukum yang menghalangi interaksi itu terjadi secara normal. Peran Camelia dalam menjembatani kerinduan. Menariknya, di tengah kerinduan itu, hadir sosok Dr. Camelia, kekasih baru Amar Zoni. Ia bukan bagian dari masa lalu Amar bersama Iris, namun kini mengambil peran sebagai jembatan emosional. Camelia disebut ikut meminta kepada Aditya agar dikirimkan video anak-anak, semata-mata demi mengobati rasa rindu Amar. Om Adit, tolong mintain videonya buat abang lu, ucap Camelia seperti ditirukan Aditya. Ini menunjukkan bahwa Camelia tidak hanya hadir sebagai pasangan, tetapi juga berusaha memahami kompleksitas hubungan masa lalu Amar. Ia tidak berusaha menggantikan posisi siapapun, melainkan berperan sebagai penyambung hati, walau dalam keterbatasan. Sebuah peran yang tentu tidak mudah di tengah konflik batin yang melibatkan banyak pihak. Video eksklusif tak boleh dipublikasikan. Aditya mengakui bahwa ia mengirimkan video anak-anak kepada Amar, namun dengan syarat, video itu bersifat pribadi dan tidak untuk dipublikasikan. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Situasi Amar yang masih dalam proses hukum membuat setiap interaksi menjadi sangat sensitif. Selain itu, menjaga privasi anak-anak di tengah sorotan publik menjadi prioritas utama.
Camelia pun mengingatkan bahwa video tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Amar. Alhamdulillah Adit langsung ngirimin, tapi nggak boleh dipublikasikan, jelasnya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa keluarga Zoni tetap memegang komitmen menjaga nama baik anak-anak dan tidak memanfaatkan momen emosional demi kepentingan konten atau simpati publik. Status ayah yang tak bisa dihapus. Dalam sebuah pernyataan yang menyentuh, Camelia menegaskan bahwa status Amar sebagai ayah dari Air Rumi dan Amala tidak akan pernah berubah apapun kondisinya. Tetaplah, mau gimana, dia tetap ayahnya. Nggak ada mantan anak tuh, nggak ada, katanya. Ucapan ini mengandung makna dalam bahwa ikatan darah tetaplah ikatan yang tak terputus. Meski rumah tangga dengan Iris telah kandas dan situasi hukum Amar sangat pelik, status biologis dan emosional sebagai ayah tidak serta-merta hilang. Namun, di balik itu semua, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Sejauh mana peran itu bisa dijalankan dari balik jeruji dan bagaimana dampaknya terhadap psikologi anak-anak ke depan? Oke, poin 8, keluarga besar Zoni tetap menjaga hubungan. Saat ditanya soal hubungan keluarga besar dengan anak-anak Amar, Aditya memberikan jawaban yang menenangkan. Alhamdulillah baiklah, nggak ada apa-apa, ucapnya sambil tersenyum. Jawaban singkat namun bermakna itu memperlihatkan bahwa meski badai menerpa, relasi antara keluarga Zoni dengan cucu-cucu mereka tetap dijaga. Tidak ada gesekan, tidak ada permusuhan. Ini menunjukkan bahwa keluarga Amar memilih untuk tetap hadir sebagai support system bagi anak-anak, meski Amar sendiri sedang menjalani masa sulit. Namun, pertanyaan penting tetap menggantung, bagaimana relasi ini akan berkembang ke depannya jika semua pihak terus terpisah oleh batas hukum dan emosional. Iris Bella dan Haldi Sabri pilih jalur tenang. Di sisi lain, Iris Bella dan suami barunya, Haldi Sabri, memilih untuk tidak menanggapi isu ini ke publik. Tidak ada pernyataan terbuka, tidak ada klarifikasi. Keputusan mereka untuk diam bisa diartikan sebagai upaya menjaga stabilitas rumah tangga dari gangguan masa lalu. Tapi justru, sikap bungkam ini menciptakan ruang spekulasi di mata publik. Apakah Iris benar-benar sudah move on secara emosional atau justru memilih diam karena tak ingin memantik polemik? Yang jelas, jalur tenang yang mereka tempuh bisa jadi adalah cara terbaik untuk melindungi anak-anak dan keluarga baru dari pengaruh konflik yang tak berkesudahan. Di balik diam, ada luka yang belum sembuh. Kasus ini bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang luka, batas, dan rasa kehilangan. Diamnya Iris, kerinduan Amar, peran baru Camelia, serta sikap hati-hati Aditya, semuanya membentuk gambaran besar tentang keluarga yang retak, namun berusaha tetap bertahan. Tak ada yang sepenuhnya salah, tak ada yang sepenuhnya benar. Setiap pihak membawa alasan, dan setiap langkah punya konsekuensi. Namun satu hal yang pasti, anak-anak mereka menjadi pusat dari segala dinamika ini. Mereka adalah jembatan terakhir yang masih menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dari kisah yang belum selesai ini.